Profil negara. Negara ini bernama lengkap Kerajaan Spanyol, dengan raja sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Spanyol bernama Kota Madrid. Secara geografis, Spanyol berada di benua Eropa Selatan atau wilayah semenanjung Iberia. Negara Spanyol berbatasan dengan negara Perancis dan Andorra di sebelah utara, di sebelah selatan dengan kota Gibraltar dan Laut Albora, di sebelah timur dengan Laut Balearik, di sebelah barat dengan negara Portugal dan Samudra Atlantik, serta terdapat dua kota milik negara Spanyol yaitu Ceuta dan Melilla yang nyempil di utara negara Maroko. Luas wilayah negara ini sebesar 505.990 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 48.946.035 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk menganut agama Kristen Katolik. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar adalah etnis Spanyol. Lalu bahasa resmi yang dipakai di sini adalah bahasa Spanyol. Kalian mau tahu nggak bahasa Spanyol itu kayak mana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Hola amigos, mi nombre es Paimin, los amo. Indeks pembangunan manusia di negara Spanyol menempati peringkat 27 dunia. Negara ini merupakan negara yang maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara Spanyol bergantung pada industri mesin dan kendaraan bermotor, industri peralatan medis, industri bahan kimia dan farmasi, industri pengolahan makanan, industri pembuatan kapal, industri tekstil dan pakaian, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Prancis, Jerman, dan Italia. Lalu mata uang yang dipakai di sini bernama euro. Kurs 1 euro setara dengan 16.800 rupiah. Kehidupan di Spanyol. Tahukah kalian jika Spanyol adalah negara yang multibahasa? Selain bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi di negara ini, terdapat pula bahasa-bahasa yang digunakan di sejumlah wilayah, seperti bahasa Katalan, bahasa Galicia, serta bahasa Basque. Meskipun negara ini dicap sebagai negara yang maju, namun tahukah kalian jika angka pengangguran di negara ini sangatlah besar, teman-teman? Paling tinggi dibandingkan negara-negara maju lainnya. Angka penganggurannya sebesar 11,27% dari total angkatan kerja. Nah, karena pengangguran di Spanyol itu sangatlah tinggi, menyebabkan angka kemiskinan di negara ini juga sangatlah tinggi, yaitu sebesar 26,5% dari total penduduk. Nah, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu kurang dari 13 juta rupiah per bulan. Sedangkan UMR di negara Spanyol per Januari 2024 sebesar 1.134 euro per bulan. Kalau dirupiahkan ya sekitar 19 juta rupiah per bulan. Tapi masyarakat di negara Spanyol itu nggak perlu takut jika hartanya habis karena sakit. Karena pemerintah Spanyol telah menjamin kesehatan setiap warganya dan biaya berobat itu gratis. Negara Spanyol dianggap memiliki salah satu sistem kesehatan terbaik di dunia, teman-teman. Monarki. Negara Spanyol merupakan negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, di mana Raja Spanyol saat ini bernama Felipe ke-6. Beliau adalah anak dari Raja Spanyol sebelumnya, yaitu Juan Carlos pertama. Raja Felipe ke-6 ini naik tahta di tahun 2014 yang lalu, teman-teman. Setelah sang papah memutuskan untuk pensiun, turun dari tahta. Kalian tahu, Raja Spanyol ini dikatakan sebagai salah satu raja termiskin di dunia. Hah? Kekayaannya ditaksir hanya sebesar 2,6 juta euro atau sekitar 43,7 miliar rupiah. Yah, masih kalah dong sama Sultan Andara. Sultan Andara, Raffi Ahmad kekayaannya mencapai 2,9 triliun rupiah. Wow. Yang unik nih teman-teman, pada tahun 2003 yang lalu, Raja Felipe ke-6 yang saat itu masih menjadi putra mahkota, menjalin hubungan asmara dengan seorang janda kembang, sekaligus pembawa berita yang bernama Letizia Ortiz. Mereka berdua akhirnya menikah tuh di tahun 2004 yang lalu. Nah, dari pernikahan itulah menghasilkan dua anak perempuan, yaitu Putri Leonor serta adiknya yaitu Putri Sofia. Nah, karena tidak memiliki pewaris laki-laki, maka Putri Leonor sebagai anak pertama dijadikan sebagai putri mahkota. Nih teman-teman, Istana Madrid.
kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol, serta menjadi istana terbesar di negara ini. Tahukah kalian teman-teman, jika Raja Spanyol tidak memiliki otoritas apapun di dalam pemerintahan? Lah, terus fungsi Raja Spanyol buat apa, Min? Fungsinya hanya untuk simbol persatuan, teman-teman. Di dalam konstitusi negara ini, sang raja harus menyetujui setiap kebijakan atau undang-undang yang telah disepakati DPR dan Dewan Menteri. Jadi, Raja Spanyol tuh cuma jadi tukang stempel aja, teman-teman. Tugas lain dari raja adalah memberikan sambutan-sambutan di acara seremonial, terus kasih penghargaan. Lalu sang raja juga bertugas sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Tapi ini cuma di atas kertas saja, teman-teman. Di dalam kenyataannya, setiap tindakan resmi raja terkait militer harus disetujui oleh Perdana Menteri agar perintah raja menjadi sah di mata hukum. Wah, ya begitulah teman-teman peran dari Raja Spanyol. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Penjajah. Di zaman dahulu, Spanyol adalah negara yang sangat kuat, serta memiliki wilayah jajahan yang membentang mulai dari benua Eropa, Afrika, Amerika, sampai Asia. Nih, peta wilayah kekaisaran Spanyol pas jaya-jayanya, yaitu di abad ke-18. Yang warna merah itu ya teman-teman. Tahukah kalian jika Spanyol adalah salah satu penjajah terburuk di dunia? Bahkan lebih buruk dibandingkan penjajah Belanda. Hah? Kok bisa begitu, Min? Ada alasannya teman-teman. Alasan yang pertama, Spanyol selalu menghancurkan peninggalan sejarah masa lampau sebuah bangsa yang mereka jajah. Coba deh kalian cek negara-negara yang pernah dijajah oleh Spanyol. Kalian baca sejarahnya. Pasti sejarah negara tersebut dimulai sejak kedatangan bangsa Spanyol. Sejarah sebelum kedatangan bangsa Spanyol tidak ada tulisannya, teman-teman. Kalaupun tertulis, itu pun catatannya sangatlah sedikit. Itu yang pertama ya, teman-teman. Lalu yang kedua, kenapa Spanyol penjajah yang buruk? Karena pembantaian. Ini selalu dan selalu terjadi. Kalian cek lagi tuh. Berapa banyak orang-orang suku Indian di Amerika yang dibantai oleh kebrutalan Spanyol. Argentina yang pernah menjadi wilayah jajahan Spanyol, saat ini orang asli Indiannya itu cuma 2-3% saja teman-teman. Selebihnya merupakan orang-orang Spanyol atau campuran Spanyol pribumi. Kalian tahu Lionel Messi kan? Itu bukan orang asli Argentina teman-teman, melainkan keturunan dari orang Spanyol. Terus yang ketiga, keburukan penjajah Spanyol itu adalah merubah identitas. Contohnya bahasa. Kalian lihat tuh negara-negara yang pernah dijajah oleh Spanyol. Saat ini bahasanya tetap memakai bahasa Spanyol. Termasuk nama orang-orang di situ juga ke Spanyol-Spanyolan teman-teman. Nggak usah jauh-jauh deh. Coba kalian cek nama orang-orang di negara Filipina. Ferdinand Marcos, Martinez, Jose, Rodrigo, dan masih banyak lainnya. Coba kalian bayangkan, kalau Indonesia dijajah oleh Spanyol, nggak ada lagi tuh nama Joko, Wahyu, Eko, maupun Gibran. Hahaha. BTW, Filipina emang kasihan teman-teman. Nama Filipina kan berasal dari nama Raja Spanyol kala itu, yaitu Philip II. Kalian bayangkan, nama negara diambil dari nama raja penjajahnya. Kan miris banget tuh. Termasuk agama juga berubah teman-teman. Jajahan Spanyol dipastikan mayoritas penduduknya itu beragama Katolik. Udah, itu aja teman-teman. Silahkan kalau ada yang menambahkan kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Ateis. Tahukah kalian jika sebagian besar penduduk di negara Spanyol mengaku beragama Kristen Katolik sebesar 56% dari total penduduk. Tapi yang menarik nih, jumlah ateis di Spanyol juga sangatlah banyak teman-teman. Menurut survei dari CIS, pada tahun 2023, hanya 18,5% penduduk Spanyol yang taat beragama. Jadi kalau ibadah itu selalu rutin. 37,5% mengaku Katolik namun tidak pernah beribadah. 12,6% mengaku agnostik, 27,2% mengaku ateis, 1,5% tidak menjawab, serta 2,7% menganut agama yang lain. Coba deh kalian pikirkan teman-teman. Spanyol yang dulu menjajah negara lain salah satu tujuannya untuk menyebarkan agama Katolik. Sekarang warganya sendiri banyak yang murtad.
keluar dari ajaran agama Katolik. Salah satu faktor utama perubahan warga Spanyol menjadi tidak percaya agama disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap agama. Dalam hal ini adalah Katolik. Selama pemerintahan diktator Francisco Franco dari tahun 1939 sampai 1975, warga negara Spanyol dipaksa untuk memeluk agama Katolik. Kalau mau kerja jadi PNS, maka agamanya juga harus Katolik, termasuk pendidikan harus memakai pendidikan ala Katolik. Nah, setelah rezim Francisco Franco ini digantikan di tahun 1975, Spanyol berubah menjadi negara yang sekuler. Setiap warga negara dibebaskan mau beragama ataupun tidak. Nah, dari sinilah gelombang ateisme mulai berkembang di negara Spanyol ini, teman-teman. Selain ateisme, Spanyol juga menjadi negara yang sangat ramah terhadap LGBT. Bahkan, pernikahan LGBT telah dilegalkan sejak tahun 2005 yang lalu. Menurut penelitian dari Equaldex pada tahun 2024, Spanyol menjadi negara paling ramah LGBT, peringkat 3 dunia. Sedangkan 2 kota di negara Spanyol juga menerima penghargaan sebagai kota paling ramah LGBT di dunia, yaitu kota Madrid dan kota Barcelona. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Terkenal di antara banyak negara di dunia ini, Spanyol adalah salah satu negara yang memiliki daya tarik wisatawan yang sangatlah kuat. Kota-kotanya ini loh teman-teman, bangunannya sangat klasik dan vintage, sehingga memiliki keunikan sendiri dibandingkan negara-negara yang lain. Pasti kalian pernah dengar kota Barcelona kan? Madrid, Valencia, Sevilla, atau Granada? Nah, daya tarik Spanyol lainnya adalah bentang alamnya itu loh, sangat beragam. Ada laut, pulau-pulau, pegunungan, kota-kota tua, sampai kebudayaannya yang sangat dinamis. Kalian tahu, terdapat 50 situs warisan dunia UNESCO di negara ini. 15 diantaranya adalah kota. Kota-kota ini memiliki bangunan-bangunan kuno yang sangat unik dan menarik, sehingga sangat pantas jika dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Nah, pada tahun 2023, Spanyol adalah negara yang dikunjungi wisatawan asing terbesar kedua di dunia dengan 85,2 juta wisatawan yang berkunjung. Wow, ini dahsyat banget teman-teman. Di tahun yang sama, 2023, negara kita Indonesia hanya dikunjungi 11,6 juta wisatawan asing. Bedanya sangat jauh banget kan? Hal unik di Spanyol. Tahukah kalian jika lagu kebangsaan Spanyol adalah salah satu lagu kebangsaan tertua di dunia, diciptakan di tahun 1770. Yang unik nih teman-teman, lagu kebangsaan Spanyol ternyata tidak memiliki lirik lagu. Jadi enak nih, nggak perlu repot-repot nyanyi. Bahasa Spanyol menempati posisi kedua sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia ini teman-teman, di bawah bahasa Mandarin China. Kalian tahu? Saat ini terdapat sekitar 485 juta orang yang berbicara menggunakan bahasa Spanyol. Negara di dunia ini yang memakai bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya adalah negara Spanyol, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan Peru. Banteng merah moncong putih itu PDI Perjuangan. Nah, hewan banteng adalah hewan nasional negara Spanyol. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan ciao!